Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Puput Mahesari dengan NPM 25010300029. Di sini saya akan membuat tutorial untuk menyelesaikan PJBL yang diberikan oleh Bapak Satrio Tegar Sadewo. Sebelumnya, di sini saya membuat sebuah lembar kerja guna memudahkan untuk menjawabnya nanti. Untuk soal yang pertama yang dibahas yaitu ada karyawan dengan kepuasan kerja dan stres tinggi pada Departemen Legal. Di sini saya menyelesaikannya dengan rumus kontif. Kita mulai masukkan rumusnya, yaitu sama dengan kontif, lalu buka kurung. Setelah itu kita blok pada kolom departemen, yaitu kolom G. Setelah itu titik koma. Lalu setelah itu beri tanda kutip, kita masukkan departemennya yaitu legal. Lalu kutip lagi dan titik koma. Lalu setelah itu blok pada kolom job satisfaction yaitu kolom W. Setelah itu titik koma, beri tanda kutip, yaitu kasih angka 5 karena angka 5 ini menunjukkan kepuasannya yang tertinggi pada angka 5. Lalu setelah itu blok pada kolom M yaitu kolom stresnya. Setelah itu beri tanda titik koma lalu petik. Setelah itu beri angka 1 karena yang di sini tingkat stres tingginya itu pada angka 1 lalu enter. Nah, di sini didapatkan 25 karyawan. Lalu setelah itu yang kedua yaitu ada rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Yang pertama ada status divorce, yaitu saya menggunakan rumus average if, yaitu average if, terus buka kurung, kita masukkan pada kolom D. Setelah itu beri titik koma, lalu tanda petik. Setelah itu kita tulis divorce, beri tanda petik lagi, terus titik koma. Setelah itu masukkan pengalaman kerja, yaitu pada kolom F, blok kolom F, terus tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, untuk selanjutnya langkahnya itu sama, langsung saja average if, buka kurung, terus masukkan kolom D, tanda titik koma, petik merit, petik lagi, titik koma. Setelah itu masukkan kolom F, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya sama, yaitu average if. Setelah itu masukkan kolom D, titik koma, tanda kutip single, kutip lagi. Setelah itu F, lalu tutup kurung. Dan di situ nah ada 5 koma. Lalu setelah itu sama average if, buka kurung, kolom D, selanjutnya titik koma, petik without, dan F. Ya, seperti itu, enter. Nah, dari data ini kita mengetahui bahwa rata-rata pengalaman kerja tertinggi itu pada status without, dan untuk status terendah itu pada single. Kita beri warna, untuk yang tertinggi kita beri warna biru. Lalu untuk yang terendah kita beri warna pink. Oke,
Masuk ke soal selanjutnya, yaitu analisis job level dengan rata-rata work-life balance dan physical activity hour tertinggi, yang dimana ini pada job level ada intern, junior, dan middle. Kita pakai rumus average if. Masukkan kolom E pada kolom job level, lalu tanda titik koma, petik intern atau fresher itu. Lalu tanda kutip lagi, titik koma, setelah itu masukkan pada kolom WLB, work life balance, yaitu kolom I. Ya. Terus tutup kurung dan enter. Untuk cara selanjutnya sama. Langsung saja sama dengan average if. Buka kurung, kolom kolom E, kita tulis junior pada job levelnya ini, tanda kutip, titik koma, setelah itu I, enter. Sama lagi average if, buka kurung, kolom E, titik koma, middle, kita tulis mid, kutip lagi, titik koma, setelah itu kolom I, tutup kurung, enter. Selanjutnya sama, average if, buka kurung, E, titik koma, tanda kutip, senior, kutip lagi, kolom E, kolom I, enter. Selanjutnya average if, buka kurung, kolom E, titik koma, tanda petik lead, petik lagi, titik koma, dan I, tutup kurung, enter. Untuk yang physical activity hour sama menggunakan average if juga, yaitu rumusnya adalah sama dengan average if, buka kurung, masukkan kolom E, salah, buka kurung terlebih dahulu, kolom E, tanda titik koma, petik lagi intern atau fresher, kutip lagi, titik koma, lalu yang dimasukkan di sini adalah kolom K, yaitu pada kolom physical activity hour. Nah, setelah itu tutup kurung dan enter. Untuk cara selanjutnya sama, tinggal pada statusnya diganti junior, average if, buka kurung, kolom E, titik koma, kutip, terus junior, kutip lagi, titik koma, lalu kolom K, dan tutup kurung. Selanjutnya sama, average if, buka kurung, kolom E, titik koma, terus tanda kutip middle, kutip lagi, terus titik koma, dan kolom K, tutup kurung. Ini ada average if, buka kurung, kolom E, titik koma, tanda petik lagi, kita masukkan senior,
kutip, terus titik koma, setelah itu kolom K, tutup kurung. Lanjut sama dengan average if kurung kolom E, titik koma, tanda kutip, lead, setelah itu kutip lagi, tanda titik koma, kolom K, dan tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa rata-rata, dan di sini job level dengan rata-rata WLB tertinggi terletak pada, untuk WLB tertinggi itu pada status middle, kita beri warna biru. Lalu untuk rata-rata physical activity hour yang tinggi itu pada job level lead, kita beri warna juga. Lalu yang selanjutnya yaitu masuk ke soal yang D, membuat diagram batang, yang dimana pada diagram ini adalah diagram yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan pada departemennya. Kita copy dulu pada kolom departemen dan juga job level pada kolom baru. Departemen tadi pada kolom G, blok semua, lalu copy. Lalu setelah itu kita tempel pada kolom baru. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada kolom job level. Job level tadi terletak pada kolom E. Kita blok, lalu copy. Setelah itu tempel pada kolom baru di samping departemen. Setelah diperoleh dua data seperti itu, masuk ke insert, lalu blok datanya terlebih dahulu. Setelah itu klik recommended pivot table. Di sini akan muncul count of department. Di sini klik yang count of department, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul seperti ini, dan ini pada job level kita centang dan masukkan ke kolom. Untuk rows-nya itu ada departemen dan value-nya itu ada count, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Lalu setelah itu kita blok, kita copy, terus masuk ke sheet PJBL Employee Survey, kita tempel pada kolom sampingnya seperti ini. Lalu setelah itu kita beri nama supaya mudah, ini adalah departemen. Lalu selanjutnya ada intern, lalu junior, setelah itu ada lead, selanjutnya middle, lalu senior, dan untuk yang paling terakhir itu adalah grand totalnya. Lalu untuk membuat diagramnya, kita cek terlebih dahulu urutannya, itu ada intern, junior, lead, mid, senior. Oke, sudah betul.
Untuk membuat diagramnya, kita blok terlebih dahulu. Kita blok dari departemen sampai ke senior saja, totalnya tidak perlu. Lalu masuk ke insert, terus klik pada kolom ini, pilih yang stacked column. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini kan belum ada keterangannya, belum ada keterangan data labelnya. Kita klik kanan, terus tanda plus, centang pada data label. Terus untuk sumbunya ini klik yang exit title. Untuk judulnya jumlah karyawan berdasarkan departemen. Lalu untuk judul sumbunya yang vertikal ini saya beri nama job level. Yang horizontal ini ada departemen. Di sini sudah jelas. Seperti ini untuk diagramnya. Lalu dari diagram ini dapat kita simpulkan bahwa di sini ada 3 temuan insight. Yang pertama yaitu ada puncak tertingginya berada pada departemen IT karena di sini jumlahnya diagramnya sangat tinggi, dan IT ini lebih didominasi oleh posisi senior dan juga middle. Lalu untuk yang kedua yaitu tren umumnya itu didominasi oleh tenaga berpengalaman, di mana pada kotakan job levelnya ini besar dari senior dan juga middle itu kotakannya lebih besar. Dan dari ini perusahaan mengutamakan yang berpengalaman daripada tenaga baru. Lalu untuk anomali atau kejanggalan itu pada departemen HR, yaitu karena memiliki jumlah karyawan yang paling sedikit dan juga minim junior dan intern yang cukup mencolok, sehingga ini berpotensi terjadi ketimpangan SDM yang bisa jadi area yang perlu diperkuat lagi, seperti itu. Itu tadi 3 insight yang saya temukan, ada puncak tertinggi, tren umum, dan juga anomali atau kejanggalan. Lalu yang selanjutnya yaitu masuk ke soal yang E, itu ada uji beda dan juga uji korelasi. Untuk uji beda itu uji beda antara kepuasan kerja karyawan yang lembur dan juga tidak lembur. Di sini kita memerlukan 2 variabel yang digunakan, yaitu ada job satisfaction dan juga HFOT. Yang perlu kita lakukan pertama yaitu memfilter HFOT untuk memisahkan antara true dan false terlebih dahulu. Kita klik. Ya, seperti ini. Lalu nah, ini sudah terpisah antara true dan false-nya. Lalu kita copy untuk yang true dan false pada job satisfaction, kita bedakan. Kita blok terlebih dahulu untuk yang false. Ini kita blok semua. Ini sampai pada kolom 2090 sepertinya. Ya, sampai kolom 2090, lalu kita copy
dan kita tempel pada halaman baru, pada kolom baru. Seperti ini. Kita tempel, ya. Kita beri keterangan dulu, ya ini yang false. Lalu tulis dulu yang true. Nah, sudah. Kita copy dulu yang data true, yaitu mulai dari yang 2091 pada kolom W. Kita blok sampai pada yang terakhir. Blok lalu copy. Dan tempel pada kolom true. Sudah seperti ini. Lalu setelah itu, jika sudah didapatkan dua data seperti ini, masuk ke data. Kita klik data analis. Lalu pada data analis ini kita cari yang t-test to sample assuming unequal variance. Kita klik, lalu OK. Untuk variabel 1 range itu saya masukkan yang kolom true. Kita blok semua seperti ini. Lalu masukkan untuk variabel 2-nya yaitu yang false, kita blok dan masukkan centang labelsnya, lalu centang output range, dan ini kita klik sini. Taruh di sini, diklik, lalu masukkan ini, lalu kita OK. Nah, udah muncul hasil uji bedanya. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Ini kan masih pada format general. Kita ubah ke format number. Seperti ini. Kita tambahin untuk angka di belakang komanya. Oke, seperti ini. Jika sudah, nah dari data yang kita dapat ini, dari data hasil uji beda ini, dapat kita simpulkan bahwa p-value itu kan menunjukkan angka 0,0000. Berarti dari sini kita simpulkan bahwa antara ini adalah adanya perbedaan yang signifikan karena p-value-nya menunjukkan kurang dari 0,05. Seperti itu. Jadi untuk uji beda ini antara rata-rata kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan tidak lembur itu menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada uji korelasi. Uji korelasi antara beban kerja dan kepuasan karyawan itu kita copy pada kolom workload, tempel ke kolom baru seperti ini. Lalu setelah itu kolom job satisfaction, ini adalah workload adalah kolom variabel X. Selanjutnya itu ada job satisfaction sebagai variabel Y. Kita blok, copy, lalu tempel. Kita beri keterangan Y. Seperti ini.
Jika sudah seperti ini, lalu masuk ke data, terus klik data analis, lalu klik yang correlation, lalu OK. Kita masukkan input range-nya ini, kita blok antara workload dan juga job satisfaction. Klik, lalu klik label in first row. Untuk output range-nya itu kita taruh di sini. Ya. Lalu klik label in first row, lalu klik OK. Seperti ini. Nah, di sini tertera bahwa hubungan antara workload dan job satisfaction itu termasuk dalam hubungan yang lemah karena ini terletak pada angka negatif 0,253 sekian, yang dimana semakin tinggi workload atau beban kerjanya itu, maka tingkat kepuasan karyawannya itu menurun. Maka dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa arah hubungannya itu adalah negatif, yaitu hubungannya negatif lemah. Seperti itu interpretasi dari uji korelasi tersebut. Lalu itu tadi penjelasan beberapa tutorial untuk mengolah data yang dapat saya sampaikan. Saya ulangi lagi untuk jawabannya. Yang pertama ini adalah jumlah karyawan dengan kepuasan kerja dan stres tinggi pada Departemen Legal ada 25 orang. Terus untuk yang kedua adalah rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan atau marital status. Yang tertinggi itu terletak pada status widowed. Terus sebesar 19, untuk yang terendah pada status single yaitu 5,893 sekian. Itu adalah yang terendah. Lalu untuk analisis job level dengan rata-rata WLP dan physical activity hour tertinggi itu untuk work balance terletak pada middle yaitu 3,161, untuk physical activity hour-nya terletak pada lead. Selanjutnya untuk jumlah karyawan berdasarkan departemen, seperti itu bentuk diagramnya. Setelah itu ada uji beda, di mana ini menunjukkan perbedaan yang signifikan karena itu berada di angka 0,0000, berarti masih di bawah 0,05. Lalu selanjutnya pada p-value ini menunjukkan angka 0,000. Nah, selanjutnya ini ada untuk uji korelasi. Ini artinya korelasinya itu berada pada hubungan negatif lemah, seperti itu. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai tutorial menyelesaikan soal pada PJBL tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.